Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada mata kuliah kita Agama Islam dan Etika pada pertemuan ke-12 dengan materi Demokrasi dan Sistem Politik dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, materi kita yang pertama, demokrasi dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk melaksanakan demokrasi, walau bukan berasal dari dunia Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi merupakan suatu tata pergaulan yang mengutamakan perasaan, persamaan antara hak dan kewajiban, serta mendahulukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Demokratia Yunani abad ke-5 sebelum Masehi. Asal kata demokrasi, demokratia. Yang pertama demos, yang berarti rakyat. Yang kedua kratos atau kekuasaan. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara, bahasa Arab syuro atau berunding. Musyawarah, suatu usaha bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari solusi guna mengambil keputusan bersama dalam memecahkan masalah yang bersifat duniawi dengan berpegang pada Al-Quran dan hadis. Quran surah Syura ayat 38. Alladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata musyawarah dalam Al-Quran bisa dilihat dalam Quran surah Al-Imran ayat 159, Quran surah Asy-Syura ayat 38, Quran surah Al-Mujadalah ayat 8 dan 10, dan Quran surah At-Talaq ayat ke-6. Demokrasi, musyawarah, dan ijma'. Perbedaan yang prinsip antara demokrasi, musyawarah, dan ijma' yaitu demokrasi bersepakat tidak berdasarkan hukum Tuhan. Musyawarah bersepakat berdasarkan hukum Tuhan, bersifat duniawi. Ijma' bersepakat untuk berdasarkan hukum Tuhan untuk menentukan hukum setelah Rasul wafat. Tadi ya. Konsep demokrasi. Konsep demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat yang menjadi rujukan banyak negara di dunia untuk diterapkan memiliki otoritas yang berada dalam posisi yang setara baik di mata hukum maupun di dalam kesempatan mencari kehidupan. Dalam tatanan ini justru telah memulai dari hal yang paling mendasar, yaitu tidak mengartikan manusia sebagai individu dalam satu komunitas sebagai rakyat, melainkan umat. Islam tidak saja mengatur individu tetapi bagaimana melaksanakan negara dan bangsa dalam posisi yang sama. Nabi Muhammad SAW telah menerapkan konsep demokrasi ini yang kemudian diikuti oleh para sahabat sampai ratusan tahun ke depan. Berangkat dari sebuah kisah para sahabat, sejarah para khalifah di dunia Islam pada saat awal munculnya Islam, seperti khutbah Abu Bakar yang diucapkan setelah beliau terpilih sebagai khalifah pertama. Wahai sekalian manusia, kalian telah mempercayakan kepemimpinan kepadaku, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku benar, maka bantulah aku, dan jika kalian melihat aku dalam kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah, maka bila aku tidak taat kepadanya, janganlah kalian mentaatiku. Dalam pidato singkat beliau, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sahnya pada saat itu masyarakat di hadapan hukum sudah dianggap mempunyai kedudukan yang sama. Maka dari itu, bila saja beliau Abu Bakar melakukan sebuah kesalahan, beliau meminta untuk diingatkan atau ditegur. Kenyataan ini merupakan suatu fakta bahwa benih-benih demokrasi sudah dimunculkan oleh Islam jauh sebelum para negara-negara sekuler mengagung-agungkan demokrasi. Konsep politik Islam. Yang pertama, pengertian politik Islam dan siasah. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar politik Islam dalam Islam. 3. Kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik. Pengertian politik Islam dan siasah politik. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siasah. Kata siasah berasal dari kata sasa. Kata ini berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara terminologis, siasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.
Politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi kekuasaan Allah tertuang dalam Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Prinsip-prinsip dasar politik dalam Islam. Yang pertama, al-musyawarah. Dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting. Artinya, penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu, musyawarah merupakan prinsip penting dalam politik Islam. Prinsip musyawarah ini sesuai dengan ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 159. Yang kedua, al-adalah, keadilan. Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangannya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti yang terkandung dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Ayat tersebut di atas memerintahkan kepada umat Islam untuk berlaku adil, sebaliknya melarang dan mengancam dengan sanksi hukum bagi orang-orang yang berbuat sewenang-wenang. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim mempunyai tingkatan yang amat tinggi dalam struktur kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Yang ketiga, al-hurriyah atau kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan di sini bukanlah kebebasan bagi warganya untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi kebebasan di sini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik atau kebebasan berpikir yang lebih baik dan mana yang lebih buruk, sehingga proses berpikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan pemikirannya. Islam mengakui adanya kebebasan berpikir, bahkan menjamin sepenuhnya dan dinilai sebagai akhlak dasar setiap manusia. Dalam sistem perundang-undangannya, Islam juga sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu. Penghargaan sistem perundang-undangan Islam terhadap kebebasan itu tidak dapat dibandingkan dengan sistem lainnya yang diciptakan manusia. Yang keempat, al-musawah atau persamaan. Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama, juga mempunyai persamaan mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan, tanggung jawab dan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul, bahasa dan keyakinan. Berdasarkan prinsip persamaan ini sebenarnya tidak ada rakyat yang diperintah secara sewenang-wenang dan tidak ada penguasa yang memperbudak rakyatnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai bangsa dan suku bukanlah untuk membuat jarak antara mereka, bahkan di antara mereka agar dapat saling tukar pengalaman. Al-Quran menegaskan yang membedakan di antara manusia adalah hanya ketakwaan, sebagaimana firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Kontribusi umat Islam terhadap kehidupan politik. Agama adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan aturan-aturan syariat tertentu. Dapat dikatakan bahwa agama adalah sebuah kepercayaan. Agama merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan adanya agama, membuat hidup menjadi teratur dan terarah. Agama dalam hal ini, agama Islam mengatur kehidupan umatnya di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, akhlak, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Islam merupakan agama Allah Subhanahu wa taala, sekaligus agama yang terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan tujuan untuk mengubah akhlak manusia ke arah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam di kalangan umatnya tidak menggunakan cara sembarang, tapi dengan menggunakan strategi-strategi yang disesuaikan dengan masyarakat di zaman itu. Strategi-strategi dakwah tersebut tanpa disadari berupa sesuatu yang bersifat politik. Politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara, urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dengan melirik ke pengertian politik tersebut, strategi-strategi dakwah yang digunakan Rasulullah SAW adalah politik Islam. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Seperti pada era kerajaan-kerajaan Islam berjaya, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Baik, alhamdulillah
materi kita telah selesai, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.